lagi principal agent relationship. Kira-kira apa nih principal agent ini? Ada yang kebayang nggak? Coba baca sekilas itu apa ya kira-kira? It's 12 hours. Coba baca ya, nanti saya lihat deh siapa nih yang nanti. Mati semua kameranya. Ya lagi di kampus. Oh, ini cuma layout doang. Apa, Bu? Itu cuma layout kampus ya, kalian kampus ya. Oh, bukan, Bu. Saya lagi di kampus, Bu. Beneran di kampus atau gimana? Iya, Bu. Ini di kampus, Bu. Kebetulan lagi di gedung R lantai 3, Bu. Di CP DPM, Bu. Oh, terkecoh saya. Saya pikir tuh layoutnya aja. Oh, lagi di kampus ya. Oke. Setia pakai Ya, masker. ada, Bu. Soalnya tadi habis ada urusan kerjaan bentar, Bu. Oh, gitu. Oke, siap. Siapa nih yang tahu? Apa kira-kira principal agent relationship ini tentang apa sih? Kayak apa ya? Ya, silakan siapa? Ini basic. Coba deh baca. Kayaknya seru sih sebenarnya. Kayak semacam enggak sih hubungan. Anissa bentar, Areta. Anissa. Oh ya, Bu. kayak ngasih fasilitas gitu nggak sih, Bu? Fasilitas gimana nih? Kayak yang contoh perusahaan perjalanan itu sebagai agennya memfasilitasi pemesanan tamasya kapal pesiar dengan mencari pelanggan untuk perusahaan kapal pesiar tersebut. Jadi dia agen. Jadi in real life-nya berarti apa? Contohnya, ini kan kita nggak tahu ya travel. Ya, jadi contohnya adalah ketika kita gitu perusahaan gitu ya, itu dia punya agen untuk menjual barangnya, gitu kan? Sama kayak misalnya Traveloka, itu sebenarnya dia apa gimana? Dia kan punya jasa-jasa apa yang dia bisa jual, hotel juga gitu kan? Jadi ini mirip ketika prinsipal ini perusahaan yang memproduksi barang ya. Jadi dia memiliki barang. Jadi dia minta tolong agent ini sebagai perpanjangan tangan lah, atau yang menjadi perwakilan penjualannya dia. Jadi agen ini dikirimin barang, kan? Jadi agen ini dapat akses barang dari prinsipal. Kalau ya dari prinsipal siapa tadi? Prinsipal itu adalah perusahaan yang produksi barang ya. Nah, prinsipal ini tugasnya dia punya tugas untuk menyediakan barang atau jasa, gitu kan? Yang akan dijual kepada customer melalui agen. Jadi agen ini nanti akan membantu menjualkan kepada customernya. Ya contohnya kayak tadi bisnis misalnya travel agent misalnya kan. Jadi dalam hal ini misalnya prinsipalnya perusahaannya siapa? Kalau kita lihat misalnya kayak Haji umroh, Bu. ya agent travel misalkan, berarti dia sebenarnya produknya apa? Jasa sih. Berarti kan misalnya kayak Garuda gitu perusahaannya, dia memberikan akses gitu kan untuk travel agent gitu kan, atau agent untuk menjualkan produknya, menjualkan tiketnya gitu kan. Nah, kayak Traveloka kan nggak punya pesawat kan, dia juga nggak punya hotel, tapi dia bisa menjualkan tiket pesawat dan hotel gitu kan. Jadi ketika kita buka Traveloka kita lihat tuh banyak gitu. Nah, maskapai juga gitu, dia punya jasa penerbangan. Nah, itu bisa ada. Jadi, nah dalam hal ini ketika misalnya ada agent, itu berarti ada komisinya juga, ya nggak kira-kira? Iya, Bu. Iya, Bu, ada komisinya. Komisi yang diterima agen. Nah, kemudian jadi principal agent relationship ini dia berbicara tentang itu. Jadi revenue for agentnya itu adalah berdasarkan komisi yang dia terima, ya. Nah ini sebenarnya juga erat kaitannya sama yang ini, sebenarnya mirip-mirip consignment. Nah ya bisa jelas situasinya juga berpengaruh terhadap dua pihak gitu kan. Nah ini sebenarnya untuk yang principal agent ini cuma sekedar ilustrasinya, jadi kayak gitu untuk yang principal agent. Kemudian kita lihat yang consignment. Kita masih ada waktu nggak? Masih ada ya, jam 12. Nah, jadi kalau consignment ini adalah satu yang punya barang gitu ya nggak? Ada dua pihak gitu kan, tapi satu lagi agen penjual, dia punya barang. Jadi misalnya apa ya? Misalnya ketika misalnya teman-teman punya warung gitu di rumah. Punya warung, terus ada yang taruh
bakwan gitu kan. Ya nggak? Ada kan taruh bakwan di levelnya gitu kan. Titip kan, kayak gitu kan. Caranya gitu. Nah, jadi misalnya hitungannya berapa? Satu bakwan itu misalnya ditaruh 1.000. Tapi kita sebagai yang punya warung atau punya warung itu kita bisa jual misalnya 1.500 gitu kan. Nah jadi berarti berapa komisi yang kita dapatkan? Berapa tadi? 500 ya? 500 per Warung ini dia kewajiban untuk ya harus laku semuanya gitu. Karena kan sebenarnya kalau nggak laku ya itu bukan resiko dari yang pemilik warung kan, ya nggak? Nah jadi itu namanya consignment. Dalam hal ini kita pindah ke tahapan berikutnya tentang consignment. Jadi walaupun barangnya ini sudah diantar kepada consignor gitu ya contohnya. Jadi tapi secara hukum atau secara substansinya berarti barangnya masih milik si yang punya bakwan kan? Ya nggak? Atau dalam hal ini kita contohkan consignor dan consignee. Kita lihat dulu penjelasannya. Consignor itu siapa? Consignor yang ngasih barangnya, yang nitipin barang. Yang mengirimkan barang kepada consignee. Yang berpihak sebagai agent di sini. Kan? Consignee ini net profit and sell, kemudian dia jadi ada merchandise sebagai inventory ya. Kemudian si consignee ini dia ada komisi ya terhadap penjualannya. Nah, jadi kalau misalnya dalam hal ini warung kayak tadi kalau misalnya bicara tentang bakwan tadi yang menjadi berarti bakwan itu kan bukan jadi inventorinya ya nggak sih, dia bukan inventorinya masih punya yang memproduksi ya kan, masih punya produksi. Jadi itu contohnya. Jadi yang dalam hal ini warungnya sebagai agent ya atau consignee-nya. Jadi kayak Traveloka misalnya kayak tadi sudah saya bahas juga. Jadi berarti yang kayak travel agent itu kan dia dapat komisi kan dari perusahaan yang consignor-nya dia. Kita lihat contohnya ya. Semoga masih sempat nih 12 oke. Jadi contohnya adalah nah ketika misalnya contohnya di sini Nelba. Jadi si Nelba Manufacturing ini mengirimkan bentar. Oke, kita lanjut aja ya. Saya memang targetnya kalau bisa selesai yang ini, terus nanti next week kita langsung ke yang bisa nggak kita langsung next week ke appendix 18A. Nah ini Nelba Manufacturing ship merchandise costing 36.000. Jadi Nelba ini dia juga harus bayar apalagi freight cost ya. Harga biaya angkutnya 3.750. Kemudian ada lagi best value dia bilang membayar 2.250 for local advertising cost. Jadi that are reimbursable. Kalian tahu nggak maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini perjanjian best value. Jadi kan tadi dia mengirimkan merchandise. Berarti sini consignernya siapa sih? Nelba. Best value. Di Nelba ini ya sebagai consigner dia ngirim barang ke best value kan. Harus bayar free freight cost-nya dia bayar si Nelba ini 3.750. Kemudian ada perjanjian bahwa 2.250 gitu kan untuk advertising cost. Tadi maksudnya ketika si best value ini mempromosikan produknya itu bisa di reimburse ke si Nelba gitu. Nah, by the end of period, best value has sold to third. Jadi ketika si best value ini berhasil dia menjual 2/3 dari barang yang dititipkan ya dengan harga 40.000. Jadi best value ini dia menotifikasi Nelba kalau terjadi penjualan dan akan mendapatkan komisi 10% gitu kan. Coba kita lihat di sini what are the journal entries, apa kira-kira journal entries-nya. Jadi ini adalah pertama itu shipment, jadi kita mencatat shipment dari consignee merchandise-nya. Ini menandai bahwa manakah inventory-nya yang ada di gudang gitu. Jadi kalau di sini kan teman-teman lihat tidak ada entry ya untuk yang best value store kan ketika merchandise-nya di receive. Karena di transaksi pertama ini menyatakan bahwa inventory-nya itu ada di gudang si Nelba. Maksudnya di tangan ya. Tapi berapa tadi 36.000 ya postingnya. Kemudian tidak ada transaksi jual beli ya antara consignor dan consignee karena
hanya titipan kan untuk yang si consignee-nya. Kemudian paling kalau misalnya si consignee ini dia hanya perlu mencatat di memo penerimaan barangnya aja. Jadi dia tidak masuk ke dalam jurnal akuntansi apapun, dia catat di memo. Nah, nanti dia pisahkan barang ini punya dia, barang ini punya orang lain kayak gitu. Atau punya si Nelba, kan? Nah, kemudian ini kan shipment-nya. Kemudian gimana dengan ketika membayar freight cost? Jadi pada saat pembayaran freight cost ini berarti dia ditanggung oleh si consignor tadi ya, Nelba kan yang membayar 3.000 kan untuk mengirimkan barang kepada si consignee ya kan. Nah, kemudian adalah ketika si consignee, ketika si best value ini memasang iklan, kenapa dia bikin receivable from consignor pada cash bukan advertising expense? Sini. Kenapa? Betul nggak? Karena biayanya ditanggung sama konsainer, Bu. Ya, jadi tadi kan dibilang di awal, ini reimbursable, dia bilang kan. Jadi maksudnya dia mau mempromosikan gitu kan, tapi dibayar sama si Nelba gitu. Dia bayar sama Nelba. Nah, makanya dia catat di sini receivable from consignor, ya kan? Ya Kak, karena kan dia masih pakai nih yang dari dia gitu, tapi nanti di reimburse sama si consignor. Jadi nanti kan di reimburse, atau kan di reimburse ya kita minta lagi nanti ke Nelba, misalnya kalau kita dari pihak si consignor dari best value gitu. Jadi dia udah ada janji kan bahwa menalangi biaya iklan gitu. Nah, oke. Jadi misalnya kayak kalau Traveloka dia mengiklankan Citylink, nah jadi bisa jadi dalam perjanjiannya dia memang ada kesepakatan gitu kan untuk Citylink nanti bayar lah ke dia gitu biaya advertisingnya. Oke. Nah, kalau misalnya tapi kalau misalnya dia kayak best value ini punya, dia mau mengiklankan atas kemauan dia sendiri gitu misalnya, berarti barulah kita catat sebagai advertising expense ya kan? Karena kalau tadi kan ada perjanjian nih. Kemudian lanjut sales of consigned merchandise. Ketika penjualan barang ya dikonsinyasi, nah itu dicatat sebagai cash di debit, bukan self ya. Jadi kayak dia catat sebagai cash pada payable to. Jadi cash pada payable to consignor ini maksudnya apa? Jadi dia terima cash gitu kan 40.000. Nah, tapi kan 40.000 ini kan bukan punya dia kan, bukan punya si best value, tapi kan punyanya si Nelba ya kan, punya si consignor. Makanya kita catat di kredit payable to consignor karena kita harus bayar 40.000 kan. Nah, bisa jadi dilaporkan ya, bisa jadi per bulan gitu atau apa untuk penjualan yang telah kita lakukan sebagai consignee. Oke, sampai di sini aman? Aman, Bu. Aman. Bu. Insya Allah aman, Bu. Gitu ya, jadi tadi kan kebayang nih consignor, jangan kutuk-kutuk. Consignor adalah orang yang punya produknya, consignor itu adalah agentnya misalnya kan. Nah, kemudian pada saat dia tadi ya, kemudian dia menyerahkan uang nih kepada notification of sales ya, dan remittance. Jadi dia menyerahkan uang kepada consignor. Jadi kewajiban, nah coba teman-teman lihat ya. Pertama, jadi kan payable to consignornya jadi kita hapuskan ya, didebitkan. Kewajibannya berarti kan udah hilang nih. Nah dari penjualan tadi kita kan dapat komisi, ya kan? Komisinya berapa tadi? 10% dari penjualan. 10%, Bu. 1.000, ya kan? Ya. Nah, kemudian, jadi ketika misalnya dalam hal ini terjadi, itu situasinya duit yang 40.000 tadi kita potong dulu, kita potong untuk komisi kita potong juga untuk yang bayar iklan tadi, ya nggak? Kemudian barulah yang 33.750 kita bayarkan ke si consignor gitu. Nah di pihak consignor gimana? Di consignor dia juga itu dia nyatat 33.750 yang benar-benar dia terima gitu kan sebagai penjualannya dia. Kemudian 2250 kan dia sudah membebankan, nah si consignor lah yang membebankan sebagai advertising expense karena kan memang dia tadi punya kesepakatan nih sama si consignor ya kan untuk bayar advertising expense 2250. Kemudian dia juga
mencatat composition expense beban ya kepada 4.000-nya consignee. Nah, kemudian dikreditlah revenue from consignment sales. Jadi ini adalah 40.000. Oke. Saya rasa kayaknya tahapnya sampai sini. Coba kita lihat. Ada lagi satu lagi. Jadi udah mulai ribut. Nah, ketika sudah mengetahui kalau ada penjualan, berarti kan kita udah balikin nih. Nah, kemudian diperlukan juga pencatatan inventory adjustment ya terhadap consignment dari cost of sales-nya dia di Nelba, tapi kan di Nelba dia mencatat, jadi kan dia 2/3 tadi kan, dari berapa? 36.000 ditambah 3.750. Kemudian ya kan, ya nilainya dia berapa tadi? Ya 36.000 ya tadi ya. Nah kemudian 3.750, nah teman-teman akhirnya dia dapatlah di sini 3.750 itu dia bayar freight cost tadi ya. Ya nggak? 3.750. Ya. Jualnya kan 2/3 ya kan? Sama si consignee-nya. Makanya dia catat cost of goods sold 26.500, inventory consignment-nya di 26.500 gitu. Oke, jadi ingat ya tahapannya apa aja tadi kan? Kita lanjut ke